Ya, menjelang, mulainya Liga Inggris, ada satu tim yang menarik perhatian saya. Ya, tim ini sangat dibenci oleh Coach Justin ya, karena merupakan tim dari rival atau idolanya Coach Justin. Jadi, tim ini adalah Tottenham Hotspurs. Jadi, saya sangat tertarik untuk bisa mengulas secara mendetail mengenai tim ini. Kenapa? Ya, karena kalau kita tahu musim lalu, itu Tottenham ini hanya finish di peringkat 17 di atas zona degradasinya Liga Inggris ya. Sehingga mungkin manajemen ini mulai berbenah, sehingga di musim yang baru ini, musim 2026-2027, itu manajemennya melakukan rebuilding ulang gitu untuk tim ini. Mulai dari merekrut pelatih sekelas De Zerbi yang kita kira pelatih ini cukup sukses ya, walaupun belum bisa mempersembahkan trofi untuk Brighton saat itu. Namun De Zerbi ini punya filosofi permainan yang sangat bagus. Dia mengandalkan possession, pressing intens, build up dari belakang. Jadi menurut saya tepat jika manajemen menunjuk De Zerbi untuk bisa memimpin Tottenham Hotspur ini dalam bersaing dengan tim-tim lainnya. Nah, De Zerbi sendiri mengatakan bahwa belanja 230 juta itu belum tentu jadi akhir aktivitas transfer mereka gitu. Nah, Tottenham saat ini itu sudah mendatangkan pemain-pemain top ya. Yang pertama ada Sandro Tonali seharga 100 juta. Ini diambil dibeli dari Newcastle United ya. Kemudian ada Matheus Fernandes, ini dari Wolverhampton kalau nggak salah. Kemudian ada pemain gratisan dari Liverpool, Andy Robertson. Kemudian juga ada beberapa tambahan pemain lain sehingga memang skuad ini cukup menjanjikan. Nah, yang paling penting ini adalah yang paling menarik perhatian saya ini adalah Sandro Tonali karena ini merupakan simbol menurut saya, simbol terbesar proyek ini. Jadi dengan harga sekitar 100 juta, tentu saja Tonali itu dituntut untuk bisa menjadi pembeda, bisa menjadi, motor serangan, bisa menjadi orang pertama yang eee, menahan serangan dari tim lawan dan saya yakin Tonali ini akan menjadi pemimpin baru di lini tengah Tottenham. Nah, untuk lebih detailnya kita akan bahas tim ini khusus spesial Tottenham Hotspurs secara mendetail. Kita mulai dari posisi penjaga gawang dulu ya. Jadi menurut saya Tottenham ini masih punya sosok yang cukup aman untuk menjaga mistar mereka ya. Jadi ada Guillermo Vicario, penjaga gawang asal Italia. Tentu saja ini akan jadi pilihan utama pelatih De Zerbi ya jelas karena Vicario ini cocok dengan filosofinya De Zerbi. Jadi Vicario ini mampu melakukan distribusi bola dan memungkinkan untuk Tottenham ini membangun serangan dari bawah. Jadi untuk kiper menurut saya nggak masalah ya. Siapapun cadangannya, Vicario akan tetap jadi kiper nomor satu. Nah, tentu saja yang jadi masalah musim lalu, masalahnya bukan kualitas Vicario, tapi bagaimana Vicario ini mampu mengambil keputusan ketika ditekan oleh lawan gitu ya. IQ-nya kiper ini masih jadi pertanyaan gitu. Walaupun sebetulnya ini kiper kiper bukan top tapi masih bagus lah. Jadi untuk lini penjaga gawang saya berikan nilai 7,5. Oke. Nah, kemudian untuk lini belakang ya, defensifnya tentu saja ini ada nama-nama yang sangat top ya. Di sektor pertahanan nama paling top kita jelas kenal ada namanya Mickey van de Ven. Jadi back asal Belanda ini sangat cocok lagi dengan sistemnya De Zerbi. Jadi dia akan membuat serangan dari bawah. Jadi dalam skemanya De Zerbi, jadi kemungkinan potensi Tottenham untuk membuat garis pertahanan cukup tinggi ini semakin semakin mulus gitu ya.
Jadi Van de Ven ini bisa menjadi asuransi ketika Tottenham ini kehilangan bola di lini tengah. Nah, selain Mickey Van de Ven, ada juga nama-nama top ya. Yang pertama ada Cuti Romero. Walaupun dia digadang-gadang akan hengkang ke Atletico Madrid ya, masih ada Kevin Danso, masih ada Pedro Porro, masih ada Destiny Udogie, Andy Robertson, dan banyak lagi. Jadi untuk lini tengah ini saya rasa cukup aman ya, cukup aman. Jadi kalau salah satu back misalkan cedera, ada backupnya. Ketika salah satu back ini gagal melakukan build up, ada back yang lain untuk bisa membackup gitu. Nah, kalau melihat dari titik lemahnya back-back ini ketika melakukan high press atau zona lini pertahanan yang tinggi, titik lemahnya adalah ketika lawan mengandalkan strategi counter attack. Maka ini akan damn gitu, akan bisa menyebabkan kekalahan atau gol yang bisa dicetak oleh tim lawan gitu ya. Nah, untuk lini pertahanan saya berikan nilai 8 dari 10. Ya, lanjut ke lini tengah. Jadi lini ini lini yang menurut saya paling berbahaya atau jadi bagian paling kuat dari Tottenham Hotspur ini. Jadi sangat menarik ketika Hotspur ini merekrut Sandro Tonali dengan harga 100 juta. Jadi ada ekspektasi yang sangat tinggi terhadap lini tengah Spurs ya. Jadi menurut saya ini sentral permainan Spurs nanti ada di Tonali. Jadi bagaimana Tonali ini bisa mengontrol bola, mendistribusikan bola, melakukan pressing, kemampuan bertahan Tonali juga menurut saya cukup baik ya. Punya pengalaman di Serie A maupun di Premier League bersama Newcastle, menurut saya cukup oke. Nah, nanti dalam sistem De Zerbi menurut saya Tonali ini akan menjadi jantung permainannya Tottenham. Jadi dia akan melakukan duet atau trio ya dengan Matheus Fernandes atau juga dengan James Maddison, atau variasi lain gelandang yang lain yang mungkin lebih defensif. Ketika De Zerbi ingin bermain defensif, dia bisa menandemkan Tonali dengan pemain yang lebih defensif. Ketika mau bermain attacking, Tonali bisa juga ditanamkan dengan pemain yang memiliki jiwa attacking yang tinggi. Jadi De Zerbi ini akan membangun Tottenham dengan prinsip build up, tekanan tinggi, kemudian dengan menyerang dengan lini pertahanan yang tinggi gitu ya. Jadi ini sangat cocok dengan karakter Tonali dan juga filosofi De Zerbi. Menurut saya lini tengah 9 dari 10. Ya, sebelum saya membahas lini depan, jadi ada penghubung ya tadi antara lini tengah yang dikomandoi oleh Tonali. Ada pemain yang memiliki kreativitas yang tinggi. Jadi ada sosok Maddison dan juga ada sosok Xavi Simons. Jadi Maddison ini bisa berperan ya seperti musim lalu sebagai playmaker atau nomor 10. Sementara Xavi Simons itu akan memberikan fleksibilitas untuk bermain sebagai attacking midfielder maupun dari sisi sayap lapangan. Dan kemudian juga ada Dejan Kulusevski yang mungkin akan menjadi sosok yang penting juga dalam skema De Zerbi. Nah, De Zerbi memang butuh pemain kreatif seperti Maddison, Kulusevski, Xavi Simons. Jadi pemain ini akan mampu melakukan counter pressing setelah Tottenham kehilangan bola. Nah, namun yang jadi pertanyaan sekarang ini adalah lini depan dari Tottenham Hotspur. Jadi belum ada menurut saya sosok striker yang benar-benar tajam ya. Mungkin De Zerbi tetap akan mengandalkan Richarlison atau Matthias Tel ya untuk menjadi ujung tombak. Tapi memang saat ini khusus striker nomor 9 di dunia yang sangat top itu jarang ya. Walaupun kabarnya ini Tottenham masih menawar Osimhen ya untuk bisa gabung ke Tottenham seperti itu. Nah, jadi ini prediksi saya. Jadi 4-3-3 De Zerbi akan mengandalkan itu ya Vicario, Romero dan Van de Ven untuk berdua di lini tengah.
Di sisi kanan ada Pedro Porro, sebelah kiri ada Udogi atau Andy Robertson, bisa bergantian di sana. Porro juga bisa bergantian juga dengan Spencer gitu ya. Kemudian Tonali, penjaga keseimbangan. Matheus Fernandes Madison atau juga nanti dengan Xavi Simons ini bisa bergantian ya untuk melakukan rotasi ya. Kulusevski jadi bagian penting di sayap kanan, Xavi Simons sayap kiri, dan untuk striker kemungkinan ini Matthias Tel atau Richarlison ya. Jadi Xavi Simons juga bisa bergantian dengan Mohamed Kudus untuk bisa mengisi lini sayap Tottenham. Ya, jadi sangat luar biasa ya Tottenham ini kalau kita melihat skuadnya sangat mewah sekali, dan kemungkinan ya menurut prediksi awal saya Tottenham ini antara posisi 6 atau 5. Nah, dengan melihat skuad seperti ini menurut saya bisa saja Tottenham ini bersaing dengan Chelsea ataupun Liverpool untuk bisa menempati posisi ke-5 gitu ya. Oke, baik. Jadi itu video khusus Tottenham Hotspur. Jadi menurut teman-teman semua yang menjadi fans fanatik Tottenham, apakah kira-kira menurut teman-teman peringkat berapa nih yang layak atau prediksi teman-teman Tottenham Hotspur ini kira-kira di akhir musim akan berada di posisi berapa? Silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar ketika ada video baru bisa langsung di notifikasi seperti itu. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.